Perempuan semacam ini, kalau benar dia taat dengan baik, diikuti dengan baik, mampu dia untuk berusaha baik, maka ada spesial disampaikan di hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi, dia akan punya apresiasi spesial di sisi Allah di hari kiamat. Rasulku, maka aku jamin tanha anil fahsya iwal munkar. Salat itu akan merubah pelakunya menjadi orang baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi di muka bumi ini, jika ada orang berbuat buruk, sumbernya cuma dua, tidak ada yang ketiga. Hanya dua. Satu fahsya, keburukan yang datang dari syahwat. Maaf ya, maaf, pornografi, porno aksi, ya, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Jadi kalau ada orang berkata-kata kotor, itu fahsya. Pornografi, gambar-gambar yang tidak elok, atau porno aksi dipraktekkan dalam kehidupan, itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat mengerjakan kemudian tindakan fahsya. Mustahil. Jadi kalau cukup orang sholat, itu paling kata-katanya baik. Jadi kalau ada orang sholat senang bicara yang kotor, senang mencela orang, senang berselisih, alhamdulillah, itu tandanya ada sesuatu yang belum tepat dalam sholatnya. Ada sesuatu yang kurang. Ya, oke, teruskan. Mungkar. Mungkar itu, maaf, perbuatan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Izin? Mohon maaf sekali. Mencuri, itu mungkar. Korupsi, itu mungkar. Menipu, itu mungkar. Mencopet, itu mungkar. Menjambret, itu mungkar. Ya, baik. Jadi semua jenis keburukan-keburukan yang diingkari oleh hati, itu disebut dengan mungkar namanya. Jadi kalau orang sholatnya benar, itu kemungkaran hilang. Sekarang tolong jelaskan kepada saya, ada orang sholat bahkan di masjid, keluar masjid bisa tertukar sendal. Yang salah apa itu? Bahkan sekarang ada orang takbir Allahu Akbar, begitu takbir pertama mundur, kotak infak hilang. Apa yang salah? Yang paling menarik sekarang Allahu Akbar. Ya, banyak terlihat sholat, tapi ada hal yang tidak tampak dalam makna sholatnya. Itu kemana? Coba Bu, ya. Kata Allah, orang sholat lisannya pasti baik. Berapa banyak dalam kehidupan lisan kita membicarakan yang tidak baik dalam kehidupan. Even itu bahkan yang dibicarakan adalah orang dekat sendiri. Baik, misal, ibu tahu ciri perempuan solihah di Quran? Cuman dua ternyata. Pokoknya. Quran surah keempat ayat 34. Ada kaitan dengan sholat. Apa cirinya? Satu, fassalihatu, istri yang solihah itu qanitatun, taat pada suami ya. Ya, sepanjang ia menyampaikan yang baik-baik menurut Allah. Taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Misal, kalau kata suami begini, "Mah, ngaji ya?" Siapa ya? "Mah, berjilbab ya?" Baik insya Allah. "Baca Quran yuk?" Baik insya Allah. Itu qanitat namanya. Perempuan semacam ini, kalau benar dia taat dengan baik, diikuti dengan baik, mampu dia untuk berusaha baik, maka ada spesial disampaikan di hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi, dia akan punya apresiasi spesial di sisi Allah di hari kiamat. Idza shallatil mar'atu sholataha, kalau seorang perempuan itu cukup sholat fardu saja dalam hidupnya, kemudian wasomat somaha, dia puasa fardu saja Ramadan tanpa puasa sunnah, wahafidhat farjaha, dan menjaga dirinya tidak selingkuh, tidak berbuat yang buruk. Yang menarik, wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya sepanjang suami meminta pada yang baik. Qilalaha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan semacam ini di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung masuk surga aja dari pintu manapun yang kau kehendaki. Ibu. Oke, kalau suami minta pada yang baik-baik, kerjakan. Dan biasanya istri senang, Pak, walaupun kadang-kadang ada diskusi. "Mah, pengajian yuk." "Siapa?" Tiba-tiba ke kamar bawa baju kan. "Apa yang biru atau yang hijau nih pakai mama?" "Oh, kayaknya biru bagus deh." "Ah, kayaknya hijau deh." Ya, katanya nanya tapi udah punya jawaban kan. Bagus, masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Ya, oke lah. Gak apa-apa, ikut rame. Nah, yang kedua ini yang sering gagal. Ya, maaf, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, perempuan salihah itu dia akan menjaga kehormatan keluarganya, terutama suaminya, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Kenapa kemudian kalimat ini muncul, dilekatkan pada perempuan? Bahkan suratnya surat An-Nisa. Ibu tahu An-Nisa apa artinya? Bukan perempuan. Bukan wanita, bukan. Bukan. Ya, jangan maksa. Oke. Ya, malaikat ditanya, tidak tahu, Allahu a'lam. Ya. Sahabat ditanya, Allah Rasulullah a'lam. Ibu malaikat bukan, Rasul bilang, bukan maksa. Oke, nggak bercanda ya. An-Nisa itu bukan perempuan, An-Nisa bukan wanita, An-Nisa itu perempuan.
Oh. Oke. Nggak, ini penting saya sampaikan. Penting saya sampaikan. Kalau perempuan, beda dengan laki-laki. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki nama tunggal singular dengan jamaknya plural itu sama mirip. Singular rajul, kemudian jamaknya rijal. Nggak ada terjadi perubahan banyak. Tapi kalau perempuan beda. Kalau sendirian dia mar'ah. Mar'atun. Pernah dengar? Nggak, sedikit saya bahas ya. Setelah ini saya berhenti. Tapi kalau banyakan disebut nisa. Fokus ya. Mar'ah itu seakar dari kata muru'ah. Yang punya 3 arti. Bahkan sering sekali orang Arab punya perumpamaan dengan mir'ah. Ya, kalimatnya sama, cuma cara bacanya beda. Al-mar'atu kal mir'ah. Yang satu pakai fathah, yang satu pakai kasrah. Muru'ah itu punya 3 arti. Satu, yang identik atau senang dengan keindahan. Muru'ah, senang keindahan. Makanya Pak wajar kalau istri atau ibu di rumah senang dengan keindahan. Bangun tidur, spray langsung diberes-beres, kan? Ada sedikit goyang pot dilurusin lagi, kan? Kita mau berangkat batik terlipat, kita santai aja, tiba-tiba diberhentikan dari belakang. Berhenti, Pak, gitu. Jahit dulu, lepas, ganti. Itu biasa. Itu tandanya normal, fitrah, gitu kan? Pak, senang dengan keindahan. Bahkan dikatakan oleh orang Arab, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan tuh seperti cermin. Kayak kalau diperiksa kan sering ya, ada cermin misalnya. Sudah ngaca di rumah, turun, lihat spion mobil, ya, lihat lagi, masuk ke kantor, lihat kaca, betulin lagi, itu biasa, normal, ya. Tapi yang paling menarik, mar'ah juga itu bisa seakar dari kata muru'ah, seperti mir'ah, dari sisi sensitivitas. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Karena dia punya sifat rasa yang tinggi dibanding laki-laki. Di psikologi disebut enfuhlung, rasa yang sangat dalam, jadi pakai perasaannya yang dalam. Nah, makanya sering orang Arab mengibaratkan seperti cermin. Ibu saya tanya atau bapak, kalau cermin saya lemparkan, pecah ya, bisa nggak disusun kembali? Bisa. Bisa disusun kembali, tapi dia sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, kalau dia terlukai, dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Mar'ah. Oh. Oke. Makanya kalau ada masalah sekarang, tuh rekening listrik 15 tahun yang lalu, masih diingat Pak. Papa dulu kan begitu kan, itu marah. Jadi biasa kalau nanti ada persoalan, terus masalah yang lalu diungkit itu biasa. Ya, artinya normal gitu, ya, sehat artinya. Baik. Tapi ingat ya. Tapi ketika dia banyakkan, namanya berubah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa. Nasa itu bisa berarti mudah tersentuh, ternyuh. Ya, lihat film India macam-macam, satu di pohon, satu ini tiba-tiba ngalir air mata gitu kan. Tapi yang kedua, ini yang paling menarik. Nisa juga punya arti sifat yang senang menyampaikan apa yang dirasakan. Bukan curhat. Ya. Menyampaikan apa yang dirasakan, suka cerita. Jadi kenapa disebut dengan nisa? Seakan Allah memberikan pesan bahwa perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu dengan temannya itu suka cerita. Itu poinnya. Dan kadang yang diceritakan itu hal yang seharusnya tidak diceritakan. Makanya kata Quran, hafizatun lil ghaibi, perempuan yang solehah itu dia tak akan membuka aib suaminya atau di rumah tangganya saat bahkan tak sedang dengannya. Nah, ini kadang-kadang sering kejadian. Padahal mungkin yang dituju pengajian. Datang ke pengajian, bertemu dengan kawan, yang lain belum datang. Ukhti lagi apa kabar Jeng? Baik, sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Baik. Suami gimana? Di situ masalahnya. Masalah. Oke. Sekarang banyak kan? Ya, sekarang nggak datang pun bisa bikin sendiri kan? Bikin status. Kamu tidak seperti yang aku kira. Wah, tulis, bikin komen ya. Oke, paham ya? Nah, ini ya kata Al-Quran, sepanjang dia sholat dengan benar, itu nggak akan keluar. Enggak. Sama Pak, kata-kata yang kotor nggak akan keluar. Kata-kata kotor, hoax, yang sekarang berkembang, lisan pindah ke tangan. Ya, tulis berita yang bohong, yang palsu, yang macam-macam, itu nggak akan keluar. Orang sholat nggak mungkin kerjakan itu. Dia akan timbang-timbang. Apalagi sudah masuk ke korupsi, ya, dan sebagainya, itu mustahil dikerjakan. Jadi saya ingin evaluasi bahwa, saya nggak akan tinggi-tinggi lah bahas untuk malam ini. Kita koreksi saja apa yang kita kerjakan setiap hari. Pertanyaan saya, apakah sholat yang sudah kita kerjakan setiap hari itu, sudah melahirkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran tadi? Di mana ketenangan yang kita harapkan? Di mana kemudahan yang kita inginkan? Di mana kebahagiaan yang kita ingin raih? Dan puncaknya, apakah sholat itu sudah merubah diri kita menjadi baik atau belum? Jika belum, maka besar kemungkinan masalahnya dua.
Saya tutup. Satu, kata Al-Quran, kebanyakan orang sholat boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Dan yang kedua, kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya.